فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله الذي يكافئ المجاهدين على جهادهم وصبرهم وثباتهم بالفوز المبين والنصر العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى الناس إلى صراط مستقيم أما بعد. Hadirin hadirat, Ketua BMC beserta seluruh jajarannya, para tamu undangan, saudara-saudara kita dari Nasrani, dari Kristen, dan juga yang saya hormati dari Al-Ustadz Dr. Teten beserta seluruh jajaran, dan hadirin serta hadirat para tamu undangan yang pada saat ini berkenan hadir dalam acara ini, acara munggaran kerja bareng antara Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam beserta Apologet Islam Indonesia dengan sebuah tema dialog lintas iman antara kaum muslimin atau Islam beserta Kristen, dan tentu saja ini adalah sebuah tradisi ilmiah diselenggarakan di sebuah lembaga ilmiah di mana di sini dijunjung tinggi mimbar akademis yang tentu saja mudah-mudahan dengan dialog ini memunculkan legasi yang demikian dijadikan sebagai arahan oleh orang tua kita dahulu, Hasan, di mana beliau menyampaikan lawan pendapat adalah kawan berpikir. Ini adalah sebuah ikon atau tagline yang harus kita pegang. Dan di zaman Nabi juga, Nabi seringkali kedatangan ruhban, para rahib-rahib, para pendeta, sering Nabi kedatangan. Dan mereka itu disebut di dalam Al-Quran adalah min ahlil kitab. Laisu sawa, tidak sama mereka itu. Min ahlil kitab, di antara ahli kitab itu ada yang yatluna tilawatahu, yang betul-betul membaca Al-Quran. Dan ternyata mereka itu pun tidak sama, sehingga ada yang seperti halnya Abdullah bin Salam, Usaid bin Ubaid, dan juga ada yang bernama Abu Sa'id. Mereka itu adalah orang-orang yang pernah berdialog dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu cerita di mana Khaybar itu sudah berada di dalam kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah disuguhi oleh orang-orang Yahudi, dan suguhannya itu luar biasa, yaitu berupa kambing guling. Maka Nabi waktu itu bersama para sahabat menikmati kambing guling yang disuguhkan oleh orang-orang Yahudi. Cuma sebelum Nabi menikmatinya, Nabi meminta supaya orang-orang Yahudi pun ikut bersamanya makan daging kambing suguhan dari orang Yahudi itu. Maka pada saat itu Nabi meminta, mari kita sama-sama, karena kita pun adalah sama-sama berada di tempat ini. Lalu Nabi berbincang, Anda ini siapa dan siapa ayahmu? Lalu seorang Yahudi menyampaikan, ayahku itu adalah si Fulan. Kata Nabi, ayahmu bukan si Fulan, tapi si Anu. Sodakta ya Abul Qasim wa barorta. Memang kau benar dan tidak salah, tepat sekali.
Lalu Nabi menyampaikan lagi kepada mereka itu, siapa Anda? Lalu siapa bapak Anda? Lalu bercerita lagi si A, si B. Kemudian Nabi mengatakan, Anda salah. Tapi ayahmu itu adalah si fulan dan si fulan. Sodakta wa barorta. Kau memang benar ya Rasulullah, ya Abul Qasim. Lalu setelah itu Nabi menyampaikan, bisakah Anda berkata jujur apabila aku bertanya kepada kalian? Lalu mereka mengatakan, naam, tentu saja. Dan saya hari ini akan mengatakan dan akan bertanya, apakah kambing ini dibakar itu ditaburi racun atau tidak? Maka semua mengatakan, naam, tentu saja ya Abul Qasim. Kenapa Anda racuni ini, kambing ini? Mereka beralasan, kalau seandainya engkau itu palsu, pasti teracuni. Tapi kalau memang engkau itu adalah Nabi asli, maka kau tidak akan teracuni. Akhirnya Nabi tidak teracuni. Tapi walaupun tidak teracuni, mereka tetap tidak beriman. Itulah orang Yahudi. Tapi ini kan Kristen, tidak mungkin seperti orang Yahudi. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyalatkan gaib dalam seumur hidup kecuali Raja Najasyi. Raja Najasyi itu adalah raja yang banyak membaca Injil, banyak membaca Taurat. Begitu para sahabat hijrah ke Habasyah, Raja Najasyi welcome. Dan dalam seumur hidup ternyata Raja Najasyi itu disalat gaibkan oleh Nabi. Selain Najasyi tidak terjadi. Inilah hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan ini adalah pembuka tradisi ilmiah di persatuan Islam, yang tentu saja dialog ini bukanlah untuk mencari keonaran, tapi ingin membentuk kebenaran. Kita ingin hati kita terusik, kalbu kita betul-betul dituntun, sehingga di persatuan Islam doanya saja di akhir pembicaraan itu, Allahu ya'khudhu bi'aidina. Semoga Allah menuntun tangan-tangan kami ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin, kepada sesuatu yang baik, baik untuk kejayaan Islam maupun untuk kejayaan kaum muslimin. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan keberkahan tersendiri dan Allah membukakan cahaya hidayah, bimbingannya serta taufiknya kepada kita sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka dengan resmi. Mudah-mudahan semua memaklumi akan kekurangan-kekurangan kami, dan segala kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka dengan resmi. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang begitu berkesan terdengar oleh kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu ada di dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum kami persilakan kepada moderator, itu dari moderator dari Muslim, Ustadz Andi Andrian, kemudian moderator dari pihak Kristen, Ibu Karyana. Narasumber satu dari Kristen akan berbicara, Pak Dinun Nenggolan. Kurang lebih di sini seperempat jam. Ya. Izin Pak 15 menit ya? Ya, Pak moderator dan pembawa acara, izin boleh interupsi? Pak. Ya, lihat dari random acara kan 15 menit ya. Setiap pemateri dikali 6 lumayan sampai 1,5 jam. Ya. Kami dari pihak Muslim mengajukan bagaimana kalau dipotong jadi 5 menit. Jadi supaya kita lebih banyak porsi untuk lebih bisa diskusi, berdialog. Ya. 15 menit lumayan dikali 6 1 jam. Ya. Iya. Itu pun kalau berkenan.
Makasih moderator. YDA-nya apa? YDA-nya? YDA ya, YDA ya. Yang di Pertuan Agung. Ini sini YDA yang di Pertuan Agung. Paris Kris. Kemudian narasumber ketiga di sini Pak Ayusman belum hadir ya? Belum. Ya. Oh ya silakan. Narasumber ketiga dari Islam, Kang Chan. Ya. Kemudian tanya jawab 1. Kristen bertanya setengah menit. Muslim menjawab 2 menit. Kristen merespon 1 menit. Muslim bertanya setengah menit. Kristen menjawab 2 menit. Muslim merespon 1 menit. Kemudian setelah itu kopi break karena istirahat, pelaksanaan salat. Ya. Kemudian diskusi langsung tanpa waktu 2 arah yang dipimpin oleh 2 moderator. Ya. Itu setelah sekitar pukul 18.30 sampai pukul 20. Kemudian audien bertanya, narasumber menjawab. Islam dan Kristen ini kurang lebih waktunya 2 jam ya, 1,5 jam ya, dipimpin oleh moderator dan narasumber. Yang terakhir adalah closing atau statement dari narasumber Kristen 20 menit, dari narasumber Muslim 20 menit. Diperkirakan ini kalau menurut jadwal diperkirakan akan selesai pukul 21.25 menit, sekitar setengah 10 malam. Kalau perlu sampai subuh. Kalau sampai subuh berarti jengker isuk. Demikianlah agenda acara yang saya bacakan, dan untuk selanjutnya kami persilakan ke moderator untuk memimpin kelancaran dialog ini. Terima kasih. Untuk sementara kami sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Ibu yang apa? Berkenan kita yang berkesan atau Mas saja? Mas? Nah, saya aja. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi lan nabiyya ba'da. Hadanasa ila siratim mustaqim, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada undangan yang telah hadir kesempatan ini dan juga pada para narasumber. Sebelum acara dimulai akan saya bacakan dulu kurikulum vitae untuk para narasumber. Narasumber yang dari Muslim 1, Dr. Teten Romli Komarudin, tempat tanggal lahir Garut, pendidikan terakhir Magister Pemikiran Islam, Agama Islam, pekerjaan guru mengaji, alamat Pusdiklat Dewan Dakwah, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Pengalaman berorganisasi Persatuan Islam di Dewan Dakwah Islamnya Indonesia, Kemudian Majelis Ulama Indonesia, LPPI Jakarta, Asosiasi Lembaga Mu'alaf Indonesia Alami, dan juga Bina Mu'alaf Center atau BMC Persis. Yang kedua, biodata dari YDA Kores Kris, tempat tanggal lahir Bandung, pendidikan diploma agama Islam, pekerjaan event konsultan, alamat Jakarta Selatan. Pengalaman berorganisasi YPMA, JCC, MMCI, dan APII. Dan narasumber yang ketiga, Kang Chan atau Chandra, Bandung, kelahiran Bandung, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Bandung. Pengalaman organisasi Ma'had Taqwa, almarhum Ustadz Aminuddin Saleh, Mahad Al-Imarat in Hopteng. Kemudian untuk narasumber dari Kristen, yang pertama Karyana Siringgo-Ringgo, ini ada di sebelah saya. Tempat lahir Sidi Kalang, pendidikan sarjana muda, agama Advent.
saya tidak sebutkan Kristen. Pekerjaan berswasta, alamat Jakarta Timur, pengalaman berorganisasi, pendiri Ormas Perempuan Batak Indonesia Bersatu. Yang kedua, Rahmat Siringgoringgo, SPD. Nah, ini namanya Rahmat. Pendidikan terakhir S1, Teknik Elektro, IKIP Medan. Agama, di sini tulisnya Alkitab, agamanya. Pekerjaan guru, alamat Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Pengalaman organisasi, Ketua Kubeptab Jabodetabek tahun 2015 sampai 2017. Dan yang ketiga, Bapak Dimon Lumban Raja Nainggolan. Tempat tanggal lahir Samosir tahun 51. Pendidikan SMA, agama Kristen Protestan Advent. Pekerjaan pendeta. Alamat Jakarta Timur. Pengalaman organisasi tradisi. Demikianlah ini kurikulum vitae untuk para narasumber kita yang akan mengadakan dialog pada kesempatan sore ini. Untuk itu, sebagaimana acara, yang pertama adalah penyampaian pemaparan dari para narasumber. Yang pertama, saya serahkan kepada Ibu Karyana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terkasih Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga dengan waktu dan tempat yang kami disediakan. Kami datang dari Jakarta. Saya jauh dari Medan, Bapak Ibu. Iya, jadi karena bertahun baru di Jakarta, ada undangan ke Bandung melalui Kang Chan. Terima kasih Kang Chan. Untuk apa langit dan bumi diciptakan? Sekarang kita akan saksikan dulu. Kerajaan Allah akan berdiri di bumi sebelum Yesus datang kedua kali. Sebelumnya kita bisa berdoa. Tunduk kepala saja. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan terima kasih atas segala berkat Tuhan bagi kami, di mana Tuhan mengumpulkan kami di sini untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu bersama dengan kami untuk memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya ampuni kami dari segala dosa kami. Kami berdoa melalui nama Yesus yang mati di kayu salib Golgota. Amin. Untuk apa langit dan bumi diciptakan? Sekarang kita akan saksikan dulu kerajaan Allah akan berdiri di bumi sebelum Yesus datang kedua kali. Di dalam firman Tuhan dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Pertanyaan, apakah kedatangan Yesus yang diceritakan ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali atau tidak? Jawabnya adalah tidak. Oleh karena kedatangan Yesus di sini adalah untuk mengumpulkan segala bangsa di depannya.
Beda dengan kedatangan Yesus yang kedua kali yang mengatakan, mari kita baca. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan Yesus akan datang kedua kali untuk membawa orang-orang suci ke surga. Tetapi kedatangan Yesus dalam Matius 25 ayat 31 yang tadi adalah untuk mengumpulkan domba-domba, artinya orang-orang benar, dan kambing-kambing, artinya orang-orang jahat di bumi. Maka timbul pertanyaan, di mana itu terjadi? Lalu kapan berdiri kerajaan bagi umat Tuhan? Untuk mengetahui di manakah tempat kerajaan itu berdiri, kita dapat saksikan melalui pemberitahuan Tuhan kepada Abraham. Dikatakan Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Kejadian 13 ayat 14 sampai 16. Tanah perjanjian adalah, tanah perjanjian yang dimaksud adalah tanah Kanaan yang sekarang menjadi tanah Palestina. Inilah yang diwariskan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya sampai selama-lamanya. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Abraham dan mengatakan, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan membawa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dan membawa harta amat banyak. Keluaran 15 ayat 13 sampai 14.
Tentu saja Abraham sangat kaget, terkejut dan sangat sedih kalau keturunan Abraham akan diperbudak dan dianiaya oleh bangsa lain 400 tahun lamanya. Mungkin karena sudah memahami akan hal ini, maka Yakub pun menolak untuk pergi ke Mesir. Tetapi Yakub pun harus menyerah untuk pergi ke Mesir karena dipaksa oleh bala kelaparan. Setelah waktunya tiba, Bani Israel harus keluar dari Mesir. Maka Tuhan memanggil Musa membawa Bani Israel pulang ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, Palestina. Karena sesuatu kesalahan, maka Musa tidak bisa sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka Musa memberi amaran kepada Bani Israel. Ulangan 31 ayat 1-5 dikatakan, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghadap engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Tuhan Allah akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali. Pak Nenggolan, Habis. masih panjang? Belum habis? Udah? Habis? Saya singkatkanlah kalau gitu ya. Singkatnya. Kesimpulan. Ya. Ya. Nanti lagi. Oh nanti kesimpulan. Oke. Iya. Oke. Kesimpulannya apa tadi? Sedikit. Oh. Nanti kesimpulan. Ya, Oke. Baik, kita terima kasih Pak Nenggolan. Kembali ke Bapak Dr. Kiai Haji Teten Romli Komarudin, MAAG. Silakan Pak. Innal hamdalillah, alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasulah ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan dan panitia penyelenggara dialog lintas iman ini. Rekan-rekan, saudara yang sama-sama beriktikad baik untuk sama-sama hadir di majelis mulia dalam rangka silatul fikri. Saya masih berat untuk menyebut silaturahim, silatul fikri, di mana tukar pikiran ini harapannya adalah terjalinnya baru silaturahim, silaturahim yang tentu saja diikat dengan kalimatin sawa. Apa itu kalimatin sawa? Titik kalimat yang sama sesuai dengan judul yang dimintakan baik oleh panitia ataupun dari pihak saudara-saudara kami. Siapakah penguasa langit dan bumi dan untuk apa langit dan bumi diciptakan? Mudah-mudahan judul ini menjadi kalimatin sawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab
ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Kalau benar memahami konsep langit, konsep bumi, konsep alam sesuai dengan Taurat dan Injil, Taurat yang diajarkan Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengagungkan Allah dan mentauhidkannya. Karena tak ada satupun ayat dalam Taurat dan Injil yang tidak menjelaskan itu semua, kecuali mereka yang mengingkari Taurat dan Injil itu sendiri. Al-munkiru la yufiduhu ta'wil walau tuliyat alaihi Taurat wal Injil. Ada ungkapan yang menarik, al-munkiru la yufiduhu tatwil. Orang yang mengingkari kebenaran, walaupun berpanjang kalam, berpanjang lebar dijelaskan, la yufiduhu ta'wil, maka itu tidak menjadi faidah. Walau tuliyat alaihi at-Taurat wal Injil, sekalipun Taurat dan Injil dibaca. Kembali kepada tema besar kita, siapakah penguasa langit dan bumi? Jelas jawabannya bukan dewa langit, juga bukan dewa bumi, apalagi Avatar, sang dewa api ataupun dewa angin. Saya yakin semua setuju itu. Yang kedua, langit dan bumi diciptakan untuk dijadikan modal dasar bagi penduduk alam semesta dengan merenungkan segenap alam raya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak sekali bentangan ayat-ayat, narasi-narasi ilahiyah. Dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, para akademisi muslim dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, kornan ba'da kornin, bahkan sampai abad ini, mereka terus mencari kenapa semesta alam atau alam semesta disebut alam, dan tidak ada yang menolak satupun di antara kita untuk menyebut bahwa semua makhluk yang diciptakannya itu adalah alam. Mengapa disebut alam? Dalam pandangan linguistik ada yang disebut dengan at-tadakhul al-lughawiyat. Di sini ada irisan bahasa di mana alam menurut seorang ulama mufassir muktabar, tentu mufassir muslim, ya, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitabnya yang terkenal Ad-Durrul Mansur lil Imam As-Suyuti, seorang ulama yang lahir di kota Asyut, ya. Asyut ada di Mesir. Mengapa alam semesta disebut alam? Sumial alam bil alam, mustaqun min kalimati al-alama. Ma makna al-alama? Tanda-tanda. Adanya langit, adanya bumi, adanya laut, adanya gunung. Semua yang diciptakannya ini merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda ada zat yang menciptakannya. Dalam teologi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para akademisi muslim, Syekh Ali Hasan contohnya, beliau menulis satu kitab yang sangat bagus, Masadirul Istidlal alal Masailil I'tiqad. Rumusan untuk menetapkan bagaimana menyimpulkan suatu kebenaran. Pertama, benar harus menurut wahyu. Artinya jelas ayatnya, jelas hadisnya. Bukan karangan, bukan dongeng. Bukan reka-reka. Maka hadisan yuftar. Yang kedua, sesuai dengan pandangan akal. Akal yang seperti apa? Al-Hafidh Imam Ibnu Qayyim, salah seorang akademisi muslim, dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, beliau tegaskan lagi dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaid As-Syaitan. Beliau jelaskan lagi dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah, dan banyak lagi
puluhan kitab beliau yang menjelaskan hal itu, bahwa pandangan akal manusia yang diterima adalah pandangan akal selamat. Pandangan akal sehat saja tidak cukup kalau tidak selamat. Jadi kalau Mas Rocky Gerung menawarkan madhab akal sehat, Romli Gerung menawarkan akal selamat. Apa kesimpulannya dalam A'lamul Muwaqqi'in? I'lamul Muwaqqi'in. Pandangan yang benar, kesimpulan yang benar terlahir dari cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar terlahir dari akal yang selamat. Dan ciri akal yang selamat adalah akal yang mau tunduk pada wahyu. Jadi tetap kata kuncinya wahyu. Maka dalam makalah saya nanti, karena tadi sudah disebutkan 5 menit atau 7 menit kultum, kuliah terserah antum ya. Nah, saya istilahkan keyword Islam sebagai identitas agama wahyu. Nanti bisa dibaca ya. Sejak kapan? Bukan sejak zaman Nabi Isa saja. Bukan sejak zaman Musa alaihissalam saja. Tapi sejak Adam diciptakan. Sejak Adam diturunkan dari surganya ke muka bumi. Al-Qurtubi At-Tabari membawakan riwayat berapa lama Adam dilahirkan, diturunkan ke muka bumi. 2000 tahun sebelum Adam turun ke muka bumi bersama Hawa, Baitullah sudah ada. 2000 tahun. Berarti kita berbicara tentang agama samawi, kita berbicara tentang agamanya Adam, bukan agamanya Nabiullah Isa alaihissalam saja. Terlebih dalam perspektif yang berbeda, Kristus dalam berbagai perspektif perdebatan yang ada di dalamnya. Tapi bagi kami, sejak Adam alaihissalam. Saudara-saudara yang berbahagia, dan semua kita memohon dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, apa itu yang dimaksud dengan Rabbul Alamin? Tuhan semesta alam. Zat numur beng alam. Zat yang menguasai alam. Raja di raja. Nah, itulah Allah Rabbul Alamin. Ada banyak versi tentang penamaan Allah. Tetapi atas miyatul muqaddasah alal masyhur Allah Jalla wa'ala. Terlepas dari silang pendapat, banyak nama terkait Allah dengan segala predikatnya, namun atas miyatul al-muqaddasah yakni Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suratul Fatihah menjadi sokot tafsir yang utama di dalam merekam jejak langkah sanad teologis tentang apa hakikat kebertuhanan yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, maka penggunaan akal selamat menjadi kata kunci setelah wahyu. Dan akal yang selamat harus seiring dan sejalan dengan wahyu. Ketika akal tidak mau tunduk pada wahyu, maka dijamin akal tersebut tidak akan selamat. Dan yang ketiga, Syekh Ali Hasan menyebutkan bahwa kembali kepada fitrah, sesuai dengan fitrah. Berbicara fitrah, jangankan berbicara tentang konteks agama Islam, saya yakin lintas agama akan meyakini yang dimaksud dengan fitrah itu apa. Walaupun Muslim, para akademisi Muslim merumuskan fitrah yang paling utama dimaknai dengan tauhidullah. Kembali kepada fitrah berarti tidak berseberangan dengan tauhidullah. Satu lagi, karena 5 menit ya. Alam, alamah, artinya tanda. Kenapa disebut tanda? Kenapa semesta disebut tanda? Allah ciptakan langit, langit adalah tanda, bumi adalah tanda, laut adalah tanda, semua yang ada adalah tanda. Dengan segala isinya. Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan, yusbihu man fis samawati wal ard
minal unasi wal jan wal hayawan wan nabat wal jamadat. Jelas? Tidak ada yang terlewatkan. Makhluk bernyawa, tidak bernyawa, jamadat, benda padat sekalipun dia punya tugas. Kenapa Allah ciptakan? Selain bertasbih, selain taskhir dari Allah, mereka punya kewajiban patuh tunduk kepada Allah. Satu lagi, untuk bangsa jin dan manusia, Allah khususkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kami ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, kalaupun kita bicara soal untuk apa langit dan bumi diciptakan, agar penduduk bumi, khususnya manusia, mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Setelah memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, maka dia punya kewajiban untuk khudu ta'abbudan lillah, merendahkan diri, menyembah hanya kepada Allah. Tidak menyembah Allah berarti keluar dari fitrah. Ini menurut para akademisi muslim yang tertulis dalam bentangan literatur yang sangat banyak. Maka saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Imam Jalaluddin As-Suyuti tersebut, bahwa alam semesta merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, Zat Maha Kuasa, Zat Pencipta yang menciptakan semua yang ada tersebut disebut Rabbul Alamin. Maka sangat connect dengan ayat yang selalu kita baca dalam As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pikir itu 5 menit, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti dalam dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Kiai Haji Teten Romli Komarudin. Baik, selanjutnya kepada Pak Rahmat Sringeringo sesuai dengan konteks yang ada di judul atas. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab dengan praktis, karena kalau saya ambil semua referensinya ini butuh 2 hari 2 malam untuk menjelaskan, karena saling terkait ke semuanya. Siapakah penguasa langit dan bumi? Jawabnya Bapa. Ini saya ketahui setelah kitab para rasul. Kalau di kitab para nabi dituliskan hanya Tuhan. Tuhan itu siapa belum jelas. Barulah para rasul ada, Yesus datang, Yesus mengajarkan murid-muridnya yang 12, disitulah kita mengatakan Bapa. Karena dia juga berdoa kepada Bapa. Jadi penguasa langit dan bumi versi Alkitab adalah Bapa. Dan untuk apa langit dan bumi diciptakan? Ini yang kubilang panjang ceritanya. Ini kalau untuk apa berarti ke depan sudah tahu masa yang akan datang. Setelah di surga nanti sudah tahu. Kalau bisa dijawab ini, untuk apa langit dan bumi diciptakan? Jawaban singkatnya, supaya tidak terjadi lagi dosa. Nah, pasti bingung kan? Kenapa begitu? Jadi pada saat seluruh, ini saya singkat, seluruh penduduk surga sudah lengkap, lalu diciptakanlah semesta alam yang lain di luar surga, termasuklah itu yang terakhir bumi kita ini. Lalu iblis yang namanya Lucifer, versi Alkitab dikatakan Lucifer, sebagian mengatakan bintang fajar. Nah, ini yang memberontak di surga sehingga ada muncul dosa. Ketika muncul dosa, dosa itu tertular masuk ke bumi. Setelah bumi masuk ke dalam dosa, maka kita yang sekarang ini makin gelaplah pengetahuan kita terhadap kebenaran. Dibuat oleh penyebab dosa tadi. Dia yang membuat kita jadi gelap. Kebutuhan kita sehari-hari akan membuat kita berpikir tentang alam ini, bagaimana mengelola alam ini supaya kehidupan saya berkelangsungan. Padahal sebenarnya kehidupan kita dijamin oleh Tuhan pada dasarnya. Tapi iblis berhasil membuat ketakutan, kekhawatiran pada kita sehingga kita bisa melakukan korupsi, bisa mencuri, bisa segala macam karena kekhawatiran akan kebutuhan dunia. Padahal pada dasarnya
Tuhan telah menyediakan kebutuhan kita di zaman Eden sebelum jatuh Adam dan Hawa ke dalam dosa. Jadi, Bapa sudah merencanakan kejatuhan iblis ini akan digunakan menjelaskan kepada manusia bahwa kejatuhan ke dalam dosa akan mengakibatkan maut. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Bapa mau memberontak sama saya, akibatnya begini. Mau setia kepada saya, akibatnya begini. Hanya dijelaskan. Jadi kita pun harus kita tiru gaya mereka yang benar-benar kudus ini. Tidak ada memaksa, tapi kasih tahu kalau begini nanti akan begini akibatnya. Kalau begini akibatnya, silahkan pilih. Kecuali dia masih di bawah umur, kita harus menuntun dia. Jadi untuk apa langit dan bumi diciptakan? Kita harus tahu ke depan. Nanti setelah Tuhan datang, semua dihakimi. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Kemudian semua orang jahat termasuk Lucifer dan sepertiga jumlah malaikat yang ada di surga yang dipengaruhi Lucifer, ini akan dibakar di dalam neraka di bumi ini. Kemudian berdirilah kerajaan di bumi ini, dan selanjutnya kekekalan, hidup kekal. Pertanyaannya, apakah setelah hidup kekal nanti sudah dibunuh Lucifer dan orang-orang jahat beserta malaikat yang mengikutinya? Tidak akan mungkin terjadi lagi karena sudah ada pengalaman. Pengalaman bumi akan menjadi museum semesta alam. Alam akan menyaksikan kematian Yesus di kayu salib akibat dari pemberontakan Lucifer. Saya berani katakan berdasarkan pengalaman dari membaca Alkitab, seandainya Lucifer tahu akibat dari pemberontakannya Yesus akan mati di kayu salib, mungkin dia bertobat sebelumnya. Tapi karena belum berpengalaman, tidak tahu akibat dari pemberontakannya, sudah terlanjur jauh dia ke dalam kejahatan, dia tidak mungkin lagi kembali ke surga. Tidak mungkin lagi kembali. Makanya kita pun kalau berbuat jahat, masih ada rasa takut, ikuti perasaan itu, karena itu Roh Kudus mengetuk hati kita. Tapi kalau tidak ada lagi rasa takut berbuat jahat, berarti roh yang baik itu sudah hilang. Udah roh yang jahat yang masuk di pikiran saya. Jadi rencana Bapa jauh ke depan, setelah nanti selesai masalah bumi, perkara di bumi sudah naik semua ke surga, supaya tidak terulang lagi dosa untuk selama-lamanya. Itulah dibuat bumi ini menjadi bukti bahwa Bapa sangat mengasihi ciptaannya. Anaknya yang tunggal dikorbankannya mati tanpa dosa demi menggantikan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Jadi kalau dosa balasnya harus maut, yang tadinya maut dialami Adam dan Hawa, kalau Adam dan Hawa mengalami maut, tentu kita tidak ada lagi di sini. Karena ditolong, diselamatkan oleh Yesus Kristus mati di kayu salib, maka Adam dan Hawa hidup dan turun-temurun sampai kita sekarang masih bisa berbicara sekarang. Jadi, singkatnya, untuk apa langit dan bumi diciptakan? Supaya tidak terulang lagi dosa nanti di dalam hidup kekal. Karena sudah menjadi pengalaman, akibat dosa sudah tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, langsung kita sampaikan kepada Pak Kores. Bagaimana tanggapan Bapak? Oh, belum, masih ini ya, narasi ya. Lanjut. Oh, pakai itu.